Hai warga YouTube, balik lagi ke channel Seshuni. Terima kasih udah mau mampir ke channel Seshuni ya. Makasih udah subscribe. Subscribe kamu ngebantu banget untuk Mimin lebih semangat bikin sinopsis loh. Pastinya juga membantu berkembangnya channel ini. Lanjut ke episode berikutnya. Check it yuk. Di episode sebelumnya, kumpulan Qianqi menyerang ke gerbang alam dewa. Saat kondisi genting, Sang Gu datang, dengan pedang gudinya mampu memberantas Qianqi yang ada. Sang Gu terlihat marah atas apa yang diperbuat oleh kaki tangan Raja Iblis. Ia mengayunkan pedang gudi dalam sekali tebas dan membereskan Qianqi yang ada. Bai Jue dan Tian Qi yang menyaksikan Sang Gu memilih membiarkan Sang Gu melawan Qianqi seorang diri. Dan kekacauan yang dibuat oleh Qianqi berhasil ditumpas. Para penghuni alam dewa menyambut kedatangan Mahadewa Sang Gu. Semua merasa haru, bahagia dan rindu yang bersamaan. Skene berganti ketika Zi yang menanyai Dewi Salju tentang kronologi kejadian Qianqi yang menyerang alam dewa dan kenapa Dewi Salju mengetahui tentang penyerangan Qianqi. Dewi Salju menceritakan kejadiannya dengan sedikit menutupi bagian dirinya yang sudah bekerja sama dengan suku iblis hanya demi bisa kembali ke alam dewa. Dewi Salju meminta agar dewa sejati Zi yang mengampuninya dan mengizinkannya kembali ke alam dewa, mengingat jasa yang sudah ia perbuat bagi alam dewa. Karena alam dewa adil, maka Zi yang menerima kembali Dewi Salju ke alam dewa. Malamnya temu kangen antara Sang Gu dan ketiga dewa sejati diadakan. Di sana Sang Gu menceritakan apa saja yang dialaminya di neraka terdalam. Ia juga menceritakan tentang suara misterius yang selalu membantunya dan memberinya kekuatan di saat ia merasa kesulitan. Bahkan sosok ini selalu membantunya saat ia dalam bahaya. Sang Gu curiga jika sosok itu adalah salah satu dari tiga dewa sejati. Tentu saja Sang Gu menebak itu adalah Bai Jue, tapi Bai Jue mengelak. Tian Qi yang tahu juga tidak mengatakannya ke Sang Gu, tapi Tian Qi sempat membahas soal roh primordial Bai Jue yang terluka parah. Untuk mengalihkan perhatian Sang Gu, Bai Jue malah menanyakan tentang kapan Sang Gu akan menempa dekrit Mahadewa dan menjadi Mahadewa semesta. Pertanyaan Bai Jue ini membuat Sang Gu sedih. Selama 1000 tahun ia merindukan Bai Jue, tapi begitu bertemu yang Bai Jue tanyakan malah tentang menjadi Mahadewa semesta. Meski kecewa, Sang Gu menyetujui ucapan Bai Jue. Dalam setengah bulan lagi ia akan menjabat sebagai hari pewarisan Mahadewa semesta. Bai Jue pamit dari pertemuan itu. Ia bergegas pergi tanpa menggubris panggilan Sang Gu. Sebenarnya ia kesakitan dan tidak ingin Sang Gu melihatnya, makanya Bai Jue segera pergi. Seribu tahun meninggalkan istana Chaoseng dengan segala kemewahannya membuat Sang Gu merindukan semuanya. Ia juga meminta maaf kepada Wu Huan karena pergi tiba-tiba dan membuat Wu Huan kesulitan karena harus menghadapi orang-orang di alam dewa yang sangat menjunjung tinggi orang yang punya kekuatan. Sang Gu berniat baik ingin Wu Huan lebih giat berlatih agar kelak bisa menjadi salah satu penghuni alam dewa. Wu Huan menyadari jika dirinya hanya pengganti, cepat atau lambat ia akan digantikan. Di istana Changyuan, Dewi Salju memaksa bertemu dengan Bai Jue. Hongri sudah memperingati Dewi Salju untuk sedikit tahu malu dan berhenti merendahkan diri sendiri dengan mengejar Dewa Agung Bai Jue. Sang Gu merayakan ulang tahun Dewi Bulan Bintang dengan meriah. Ini karena ulang tahun Yuemi yang 100.000 tahun harus dirayakan dengan mewah agar berkesan. Sementara tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun pada Wu Huan. Gadis itu diam-diam memperhatikan Sang Gu dan Yuemi. Dalam hatinya apakah apapun yang dilakukannya selamanya ia tidak akan sepadan dengan Dewi Yuemi. Yuemi mengatakan akan memberi Sang Gu hadiah. Ia mengajak Sang Gu pergi ke hutan Taoyuan. Di sana Yuemi mengatakan jika dirinya jarang melihat Bai Jue selama 1000 tahun kepergian Sang Gu. Kalaupun Bai Jue muncul hanya di acara-acara penting alam dewa saja, dan setiap muncul Yuemi merasa Bai Jue terlihat seperti sakit dan kelelahan. Mendengarkan ucapan Yuemi, Sang Gu berusaha menggabungkan apa yang ia alami di neraka terdalam, ucapan Tian Qi dan juga Yuemi. Sang Gu bergegas ke istana Bai Jue.
Di sana Bai Jue tidak ada. Kembali teringat oleh Sanggu pertama kali dirinya menginjakkan kaki di istana Changyuan, bagaimana kesalnya ia dibuat oleh Bai Jue, saat ketika dirinya bertatapan dengan Bai Jue. Sanggu menemukan semua mainannya disimpan dengan baik di ruang buku Bai Jue, bahkan layangan yang dulu rusak malah ada lagi yang baru. Rasa haru menyelimuti hati Sanggu, apakah selama ini Bai Jue juga mencintainya? Hongri menemui Sanggu. Hongri menceritakan semua yang Dewa Agung Bai Jue lakukan selama 1000 tahun kepergian Sanggu. Sanggu gembira sekali mengetahui Bai Jue ternyata memiliki perasaan yang begitu mendalam untuknya. Yuemi menemui Sanggu yang sedang senyum-senyum sendiri di istana Chaoseng. Sanggu berniat melamar Bai Jue. Yuemi terbengong-bengong mendengar ide Sanggu ini. Sanggu akan turun ke alam bawah untuk mengumpulkan benda-benda berharga yang akan dipakainya untuk melamar Bai Jue. 3 hari setelah kepergian Sanggu ke alam bawah, Wu Huan dimintanya menemui Yuemi di hutan Taoyuan. Wu Huan menyampaikan pesan dari Sanggu. Yuemi senyum sendiri mengetahui ide nakal Sanggu. Segera Yuemi pergi ke istana Changyuan sesuai isi pesan Sanggu. Di sana Yuemi memberitahu Bai Jue bahwa Sanggu turun ke alam bawah tiba-tiba karena Qianqi menyerang. Panik memikirkan keselamatan Sanggu, otak Bai Jue tidak mampu berpikir jernih. Ia segera pergi menyusul Sanggu ke alam bawah. Sementara Hongri yang ingin memberitahu Dewa Zi yang dihentikan oleh Yuemi memberi isyarat pada Hongri jika semua ini hanya akal-akalan Sanggu saja. Sampai di alam bawah, Bai Jue heran karena tidak menemukan tanda-tanda Qianqi menyerang di sana. Sayup-sayup Bai Jue mendengar suara Sanggu, ia pun mencari asal suara itu. Benarlah itu Sanggu yang sedang mencari barang-barang antik. Di sana, Sanggu sudah 3 hari mencari dewata-dewata yang memiliki ukiran, barang antik dan barang berharga apapun akan dibelinya dengan harga bagus. Semua barang itu dikumpulkannya sebagai mahar untuk melamar Bai Jue. Bai Jue kebingungan, ia pikir Sanggu mengerjainya tapi Sanggu mengelak. Ketika Bai Jue mengajak Sanggu pergi, ia menolak. Ia mengatakan di depan umum kalau dirinya naksir sama Bai Jue tapi Bai Jue terus menolaknya hingga ia patah hati dan akhirnya pergi meninggalkan Bai Jue. Namun sekarang Bai Jue yang terus mengejar dan menempel kepadanya. Para dewata yang mendengarkan cerita Sanggu menjadi ribut dan mengatakan Bai Jue sangat keterlaluan. Mereka meminta agar Bai Jue memacari Sanggu. Malu dengan keadaan itu, Bai Jue menarik Sanggu masuk ke dalam. Di sana Bai Jue protes dengan cerita Sanggu. Lagi-lagi Sanggu mengelak. Ia mengatakan jika cerita barusan hanya cerita dari novel yang baru ia baca. Dulu Bai Jue pernah mempermalukan Sanggu di depan umum. Sekarang Sanggu membalas perbuatan Bai Jue. Setelah bermain-main, akhirnya Sanggu serius. Ia mengatakan kepada Bai Jue semua relief, pahatan, dan barang-barang yang ada di sini semuanya untuk Bai Jue. Sebentar lagi dirinya akan mewarisi posisi Mahadewa. Takutnya Bai Jue semakin sungkan kepadanya. Sanggu melamar Bai Jue. Semua yang Bai Jue lakukan untuknya tidak mungkin jika Bai Jue juga tidak mencintainya. Bai Jue memang kesulitan mengungkapkan isi hatinya. Baginya takdir Sanggu dan beban yang dipikul Sanggu lebih besar ketimbang perasaan cintanya kepada Sanggu. Asalkan Sanggu selamat, bagi Bai Jue itu sudah cukup. Lagi-lagi Sanggu usil dengan meminta Bai Jue mengulangi apa yang tadi dia contohkan. Malamnya, Bai Jue dan Sanggu berjalan-jalan di kota Nanhai. Sanggu membeli lampion yang nanti akan ia tulisi namanya dan Bai Jue. Setelah berdoa semoga dirinya dan Bai Jue bisa bersama, lagi-lagi Sanggu usil dengan memancing Bai Jue dengan pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa ada orang yang begitu perhatian sampai barang-barangnya dijaga dengan begitu berharganya. Bai Jue balik menantang Sanggu, apa yang sebenarnya ingin Sanggu katakan? Ketika Sanggu hendak mengatakan perasaannya, Dewa Air malah muncul dan mengacaukan suasana. Tak lama setelah kemunculan Dewa Air, hewan Qianqi yang awalnya karangan Sanggu kini benar-benar muncul dan mengacaukan alam bawah. Menurut Bai Jue, jika Qianqi muncul di alam bawah berarti segel di tanah terbuang telah rusak. Sanggu meminta Dewa Air pergi mencari Dewa Siluman untuk memeriksa segel di tanah terbuang. Bersama Bai Jue, kini akhirnya Sanggu bisa sepadan dengan kekuatan Bai Jue, melawan Qianqi dengan aroma semesta dari pedang Gudi.